Daddy. What's going on, sweetie? Pencil. Desk. Paper. Yo yo yo, what's up gengs? Kembali lagi di alur-alir film yang dimana di sini gua menceritakan rangkaian film yang seru tentunya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, mari di subscribe terlebih dahulu ya gengs. Kasih pantun dulu. Marki mas marki caw. Mari berkemas, mari kita caw. Let's go mamang. Slebel. Oke, untuk narasi kali ini akan dibawakan oleh gue si manis ya. Stay terus di video ini, jangan di skip-skip ya gengs. Scene dimulai dengan satu pasangan yang sedang bahagia melihat putri kecilnya yang baru lahir. Setelah itu Vicky, yang seorang ibu dari si bayi, pergi dari kamar bersama Andy suaminya. Setelah mereka pergi meninggalkan bayi itu, tiba-tiba dengan sendirinya ada percikan api yang mengelilingi bayi itu hingga membuat barang-barang di kamar itu terbakar. Setelah itu, Andy dikagetkan dengan bau gosong yang berasal dari kamar bayi tadi, langsung bergegas ke kamar itu lagi. Betapa kagetnya Andy melihat sisi kamar dan langsung mengambil putri kecilnya. Andy semakin dikagetkan ketika melihat putrinya bisa mengeluarkan api. Singkat cerita, beberapa tahun telah berlalu, dan bayi kecil yang kita lihat di scene sebelumnya sudah seperti anak kelas 6 SD. Bayi itu bernama Charlie. Kehidupan Charlie sangat menyedihkan baginya, karena Charlie selalu bercerita bahwa dia ingin seperti anak-anak biasa pada umumnya. Scene berpindah menceritakan asal-usul keluarga Andy, yang ternyata Andy dan Vicky itu adalah seorang ilmuwan sains dan obat-obatan. Dipimpin oleh Dr. Yosef penemu Lotsex, yaitu obat kekuatan super untuk manusia. Obat tersebut juga telah dimakan oleh Andy dengan kemampuan telepati dan Vicky dengan kemampuan telekinetik. Yang lebih naasnya, obat itu juga diberikan kepada anak mereka Charlie dengan kemampuan api. Dr. Yosef yang tahu kekuatan Charlie ingin agar Charlie ikut bersamanya. Namun sebagai orang tua Vicky dan Andy tidak mau dipisahkan dengan Charlie. Mereka bertiga memilih kabur dan bersembunyi di suatu kota terpencil. Scene berlanjut di masa sekarang. Di saat sekolah, Charlie selalu mendapatkan bullying dari teman-temannya. Siapa sih yang gak marah kalau dapat bullying? Akan tetapi ketika Charlie marah, dia selalu pergi ke toilet untuk sekedar meluapkan emosinya. Nyalakan air dan masuk ke toilet. Di saat itu, kebetulan ada ibu guru yang masuk ke toilet. Ibu guru heran. "Asap apa ini?" ujar katanya. Tidak selang lama, terdapat ledakan besar di toilet ini hingga membuat guru terluka. Dari insiden itu, berita tersebar ke seluruh kota, hingga diketahui oleh Hollister pimpinan Soft, dan meminta pasukannya menyergap Andy dan keluarga. Membuat Andy dan Vicky cemas dan memarahi sikap putrinya tersebut, karena jika Hollister sampai tahu, mereka akan diburu. Charlie yang tidak terima kena marah sama Babeh dan emak. Charlie malah balik marah, hingga membuat tangan Vicky terbakar. Scene berpindah ketika Hollister dan Dr. Yosef yang sedang berbicara mengenai Charlie. Terungkap bahwa rencana Holly menangkap Charlie adalah untuk membuat cloningan Charlie agar mempunyai banyak pasukan pembunuh. Setelah itu, Vicky yang sedang sendiri di rumah kedatangan John. Jadi si John ini anak buahnya si Holly yang sedang mencari Charlie. Vicky pun dibunuh oleh John. Andy dan Charlie datang. Charlie masuk duluan. Dan ternyata Charlie sudah tertangkap oleh John, yang sudah dari tadi menunggu mereka. John belum tahu kekuatan Charlie yang sudah overpower ini. Charlie pun melihat mayat ibunya dan Charlie mengamuk, hingga menyebabkan rumahnya hancur terbakar.
Melihat ada kesempatan, Andy dan Cherry pun kabur. Di pengasingan mereka, ternyata diketahui oleh polisi sekitar dikarenakan poster buronan mereka telah tersebar di mana-mana yang dibocorkan oleh orang tua yang dimana Andy dan Charlie ikut nebang di rumahnya. Kurang asem nih orang tua. Tiba-tiba John datang langsung menembaki mereka semua. Charlie yang melihat mereka mati marah. Andy dengan kekuatannya mencoba menghadang John dan membiarkan Charlie kabur sendiri. Tiba-tiba tim Soft datang dan membawa mereka ke markas. John pun ikut ditahan karena gagal dalam tugas. Stop dulu, sebelum lanjut filmnya gue mohon like and comment ya. Kritik kalian sangat membantu gue untuk perbaiki di next video. Scene selanjutnya berganti. Andy yang mencoba berkomunikasi dengan Charlie menggunakan telepati. Berkata, "Charlie, selamatkan ayah." Charlie pun bersiap-siap untuk menyelamatkan Andy. Namun Charlie harus belajar mengendalikan kekuatannya. Lebih hebatnya, ternyata Charlie mewarisi kekuatan Andy yaitu telepati. Misi penyelamatannya pun dimulai. Charlie yang seorang diri mendatangi markas Hollister dan satu persatu menjatuhkan penjaga. Kita di sini diberitahu bahwa yang memberi pesan telepati bukanlah Andy, melainkan John. Akhirnya Charlie menemukan Andy yang sedang disekap. Andy berkata, "Kenapa kamu kemari?" Dan benar telepati itu dari John yang selama ini menuntun Charlie. Setelah itu Holly datang dan berada di dekat Andy karena tahu jika Charlie membakar Holly apinya juga akan membakar Andy. Andy pun berbicara melalui telepati, memerintahkan Charlie harus membakar dirinya dan Holly. Karena ini satu-satunya cara agar Charlie tidak dibunuh lagi. Charlie pun menuruti permintaan ayahnya dan dibakarlah mereka berdua. Charlie pun pergi sambil membunuh pasukan Holly dan menghancurkan markas Soft. Charlie pun dihadang pasukan anti api, membuat Charlie kesulitan membinasakan mereka. Namun John muncul dan menembaki pasukan itu. John sadar bahwa selama ini John hanya jadi bonekanya Holly. John pun memohon maaf kepada Charlie karena sudah membunuh ibunya. Charlie pun sempat ingin membunuhnya, namun Charlie sadar bahwa dirinya sudah tidak memiliki siapapun lagi. Scene pun berpindah di saat markas Soft hancur. Dan Charlie kini memiliki pendamping yaitu John. Untuk menebus kesalahannya, John rela menemani Charlie seumur hidupnya. Scene ditutup ketika John membawa Charlie pulang. Oke gengs, cukup sampai di sini film Firestarter-nya. Apabila kalian ada kritik sampaikan di kolom komentar ya. Bye-bye alur lovers.